Assalamualaikum Sobat Hukum. Pada podcast perdana kali ini yang akan membahas tema pengenalan kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Mas Raffi Cahya Kurniawan dan Mbak Julia Nuraini. Oke, baik. Pertama ya, Mas Raffi tolong perkenalkan dirinya dan profil dari Mas Raffi sendiri itu apa? Perkenalkan semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera kita semua. Perkenalkan nama saya Raffi Cahya Kurniawan. Saya dari mahasiswa kelas KPT atau yang dikenal dengan kelas karyawan. Saya semester 6 saat ini sudah semester 10 dan mau lulus. Saat ini saya dimandati oleh dekan yang lama yaitu Almarhum Widi dan juga dekan yang baru yaitu Pak Dekan untuk menjadi ketua umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Humanis selama periode 2020 sampai 2022 akhir nanti. Dan saat ini saya sudah sedang bekerja di salah satu kantor pemerintahan di Kabupaten Semarang. Itu sih sedikit profil dari saya. Dan untuk Mbak Julia, profil Mbak Julia. Halo, perkenalkan nama saya Julia Nuraini. Saya sebagai mahasiswa semester 4, ya baru ya. Jadi kegiatan saya sedang menjadi mahasiswa yang banyak tugas mungkin ya. Jadi ngerjain tugas apa-apa saya tidak bekerja. Saya karena anak beasiswa nggak dibolehin bekerja, jadi saya Oke, baik. Mengapa sih memilih Undaris? Coba dijawab Mas Raffi. Selalu memilih Undaris sih ya, pertama karena universitas ini sudah ada sejak 1980. Jadi otomatis eksistensinya itu sudah cukup lama di dunia hukum tanah air atau di dunia hukum sekitar Semarang Raya. Yang kedua itu karena biayanya yang cukup yang lebih terjangkau daripada fakultas hukum lain. Sebagai seorang pengajar ini juga menjadi salah satu faktor untuk saya memilih Undaris. Yang ketiga memilih Undaris ya karena ya itu tadi utamanya itu tadi. Kalau untuk Mbak Julia sendiri, kenapa memilih kuliah di Undaris? ya itu peminatannya. Awalnya ditawarin di kampus lain, tapi karena kayak tawarin di sini lah di Undaris, ada yang nawarin, oke saya minat. Dan kita juga ditawarin program beasiswa, saya coba program itu, akhirnya saya bisa dapat program beasiswa itu dan saya akhirnya memilih di Undaris. Oke, baik. Jadi Mas menuliskan beasiswa ya? Iya. Terus kenapa sih memilih Fakultas Hukum? Untuk Mas Raffi bisa dijawab. Kalau menurut saya pribadi, kenapa memilih Fakultas Hukum? Ya, yang pertama, jujur untuk namanya itu bukan untuk apa-apa, karena Fakultas Hukum itu juga termasuk satu fakultas yang keren di Indonesia. Karena ketika kita sarjana hukum di Bandung itu rasanya itu wah. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata setelah saya menjalani kuliah Fakultas Hukum dan saya tidak menyesal kuliah Fakultas Hukum karena jujur banyak ilmu, banyak pengetahuan, banyak jadi banyak pengetahuan, banyak ilmu yang bisa kita terapkan di masyarakat. Terus lulusan Fakultas Hukum juga sasaran kerjanya juga luas, gak cuma gak cuma satu lapangan kerja, banyak lapangan kerja, bisa jadi advokat, jaksa, PNS dan lain-lain. Kalau untuk Mbak Julia sendiri, kenapa memilih Fakultas Hukum? Sebenarnya kayak minatnya itu gimana mungkin ya, awalnya emang gak minat, tapi lama-lama kok enak ya ternyata di hukum dan asik ternyata ada kayak awal kayak menegangkan kalau di hukum, tapi ternyata nggak seperti yang dipikirkan. menyeramkan itulah. Oke, di sini kan Mas Raffi kuliah kan sambil kerja. Itu gimana tuh membagi waktu kuliah sambil kerja? Apalagi kan Mas Raffi di sini ikut organisasi ya. Terus kayak membagi waktu ini kerja, kuliah, ikut organisasi. Apalagi kan Mas Raffi ketua. Itu gimana tuh cara membagi waktu untuk di ketiga hal itu?
Cara membagi waktunya ya balik lagi ke perspektif setiap kita yang kita ikut itu pasti mendatangkan manfaat. Ketika mendatangkan manfaat pasti ada kebaikannya. Ketika masa sih kita nggak mau melakukan sesuatu yang ada kebaikannya untuk diri kita sendiri terutama. Jadi ya cara membagi waktu ya yang pertama ketika ada pekerjaan lain ya sebisa mungkin kita selesaikan satu persatu. Misalnya ada pekerjaan kantor dan selesai ini ya kita selesaikan dulu. Ada pekerjaan, ada tugas kuliah kita sambilkan. Misal kita sambilkan enggak ya kita selesaikan satu persatu supaya runtut dan dari Tapi belakang tahu tentangnya dan harus didahului yang mana dan satu lagi kan itu kan tanggung jawab. Karena saya itu sudah milih kerja, tambah lagi kuliah, tambah lagi masuk organisasi, otomatis saya sadar resiko saya di mana, terutama kalau masalah waktu dan tenaga dan pikiran lain-lain ya saya buat infak aja mas. Saya buat semuanya itu ada manfaatnya, ada kebaikannya, makanya saya lakuin ya udah lakuin aja. Oke. Nah, di sini kan berarti Mas Raffi menjabat sebagai ketua BEM kan, dan Mbak Julia menjadi wakil. Oke, saya mau nanya nih, visi misi BEM itu apa sih? Untuk visi dari BEM saya sendiri yang dari awal yang belum pernah saya ubah itu terwujudnya Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum dari sebagai lembaga yang pastinya ada singkatannya yaitu profesional, bahwa kita harus profesional dalam setiap kegiatan kita, aspiratif bahwa kita harus selalu memberikan aspirasi yang bermanfaat, solid bahwa kita harus kuat, harus apa ya kayak solid itu kayak benar-benar kuat dalam membangun organisasi itu. Terus transparansi, jadi kita harus transparan ketika melakukan transparansi ketika transparan harus terbuka, harus itu semua anggaran dan lain harus jelas tertulis dalam di atas hitam di atas putih. Yang terakhir inovatif, jadi kita harus memberikan inovasi baru baik dari program kerja, kegiatan atau lainnya yang menjadi agen penggerak perubahan karena kita seorang mahasiswa atau mahasiswa fakultas hukum itu sebagai agent of change kasarnya, agen penggerak perubahan yang dari sini berani ambil peran. Jadi kita harus berani ambil peran secara aktif dan progresif dalam pengabdian masyarakat demi mewujudkan nilai dari Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian masyarakat, pendidikan, dan penelitian. Kalau untuk misinya tersendiri Mbak Julia? Misinya membangun sistem kerja dan suasana BEM fakultas yang dan saling merangkul ya, merangkul semua anggota. Oh yuk gimana yuk kita biar solid mengerjakan tugas atau kegiatan yang mau kita rancang lah. Intinya solid lah ya. Iya. Mensinergikan seluruh komponen fakultas hukum dari baik secara vertikal maupun horizontal. Teruskan itu yang ketiga misi kami dan misi saya dan Mbak Julia selaku pimpinan di BEM Fakultas Hukum itu meningkatkan kualitas potensi dan kesejahteraan secara optimal dengan menyokong kebutuhan akademis dan keprofesian yang relevan serta aktif mengambil peran dalam pemenuhan hak mahasiswa atau mahasiswi Fakultas Hukum dari secara akomodatif. Jadi di sini kami itu meningkatkan kualitas potensi dan kesejahteraan mahasiswa secara umum dan juga serta aktif mengambil peran dalam pemenuhan hak mahasiswa. Seperti nanti ada mahasiswa yang bermasalah soal KRS dan lain-lain. Tentu saja nanti kita adakan kayak audiensi, kita akan koordinasi dengan pihak-pihak mampu kepentingan terkait supaya masalah-masalah yang ada di fakultas hukum bisa terpecahkan dan ditemukan solusinya secara bersama-sama. Terus yang selanjutnya itu ada mewujudkan budaya kritis, kreatif, dan beretika guna menghilangkan budaya apatis di kalangan mahasiswa hukum Indonesia. Kita sebagai mahasiswa hukum ini harus kritis, kita harus kreatif, tetap dengan etika yang baik. Itu sih, jadi kita juga menghabiskan budaya apatis di fakultas hukum. Di mana fakultas hukum ini? Karena menurut pribadi saya, ketika saya belajar hukum ini, saya diajari untuk tidak apatis terhadap lingkungan sekitar. Jadi untuk peka terhadap lingkungan sekitar bahwa ada permasalahan apa, ada kayak kasus sosial politik apa, yang kritis apa. Yang kelima, mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan hukum dan kajian hukum sehingga setiap anggota dapat mengaktualisasikan diri sesuai dengan disiplin ilmu hukum. Mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan hukum kayak misal seminar, kita ngadain seminar, webinar.
debat, Iya. pokoknya yang menyangkut Ya, hukum dengan hukum lah ya hitungannya. Oke baik. Nah, tugas sebagai ketua umum itu apa sih Mas Randi? Tugas saya sebagai ketua umum itu yaitu yang pertama itu adalah menciptakan suasana kepemimpinan yang kondusif, progresif, yang meliputi pengelolaan kepemimpinan dan manajemen dan menata mekanisme organisasi yang baik. Terus bertanggung jawab secara penuh terhadap internal dan eksternal dari BPK Undaris itu sendiri, memimpin mengarahkan setiap anggota badan eksekutif mahasiswa untuk menjalankan fungsi dan wewenang serta tugas dan kewajiban dari setiap anggota sesuai dengan ADART, agar dasar anggaran rumah tangga, garis besar anggaran organisasi dan aturan-aturan turunan lainnya yang berlaku. Terus mengkoordinasikan seluruh elemen BMFH Undaris agar berjalan searah visi misi daripada organisasi. Baik. Kalau untuk Mbak Julia sendiri, tugas sebagai wakil kepala keluarga Papua itu apa? Menggantikan posisi ketua wakil ketika ada acara berhalangan atau nggak bisa hadir, jadi saya menggantikan. Terus membantu ketua umum menjaga stabilitas dan ketahanan internal pengurusan BEM Undaris, memberikan masukan sarana, gagasan, ide, pendapat dan evaluasi yang membangun kepada ketua umum terkait perkembangan dan kemajuan organisasi. Mas Rafi, di dalam BEM ini kan banyak anggotanya. Gimana sih cara mengatasi anggota-anggota yang pasif? Kan di dalam BEM ini kan ada yang aktif dan ada yang pasif. Gimana nih cara mengatasi anggota yang pasif kayak sudah untuk aktif gitu loh? Ya, yang pertama kita kasih dorongan, kita kasih support system, kita kasih ya kebijakan-kebijakan yang baik bagi mereka, kayak contohnya kita misalnya kita main ke rumah mereka atau kita ajak mereka bicara dari hati ke hati. Jadi supaya kenapa tuh kamu nggak aktif ya? Gamenya asalnya apa? Kita Kenapa nggak aktif? sih Kenapa gitu. nggak- Kenapa sih nggak mau bergabung, nggak mau berbaur? Apa karena Ada merasa terkucilkan? Apa merasa nggak ini kan? Ya, bisa ini loh. kita- pendekatannya Pendekatan secara dulu. pendekatan lah biar dia itu merasa nyaman sama kita. Ketika Karena kan kalau udah nyaman udah asik aja Asik ya. lah. Ya. kita Terus nih mau nanya, motivasi ikut BEM itu kenapa? Nah, Coba Mas Randi. kalau saya pribadi motivasi ikut BEM ini yang pertama itu jelas kita pencitraan keterusan. Terus saya cuma jujur aja Dari hati ya. Jadi pencitraan keterusan supaya dapat nilai baik, supaya dikira aktif gitu. Tapi ternyata malah keterusan menjadi suatu tanggung jawab yang harus diselesaikan. Karena jujur ketika saya awal masuk ke BEM itu saya terpilih secara aklamasi cuma saya sendiri calonnya, nggak ada lagi. Sakit. Paksaan tapi nggak apa-apa ya. Nggak Demi. apa-apa. Terus lah berjalannya waktu dengan berbagai kegiatan, berbagai evaluasi yang buat saya pernah hampir menyerah dari BEM, pernah hampir membubarkan BEM ini juga cuma rasanya sayang. Jadi ya motivasinya yang pertama itu pencitraan, yang kedua pada akhirnya dari pencitraan itu menjadi sebuah tanggung jawab ketika kita berjalan di kegiatan-kegiatan selanjutnya menjadi tanggung jawab apa yang menyelesaikan pimpinan ini dengan sebaik-baiknya. Kalau untuk Mbak Julia sendiri, apa motivasi mengikuti BEM? BEM itu karena apa ya, ingin ngerasain hal-hal yang gimana sih gabung ikut BEM ya, organisasi kayak gimana sih cara jalannya, kita buat program kerja kayak gimana kan, jadi sebuah kegiatan yang berjalan, jadi kayak ngerasain kita punya tanggung jawab, jadi kayak oh ya di BEM ini punya tanggung jawab, jadi kayak kita harus harus begini, tapi kan kita ngelakuinnya dengan rasa iya. Oke baik. Sebelum itu kita masuk di pertanyaan 2 terakhir ya. Definisi sukses menurut Mas Raffi dan Mbak Julia. Definisi Coba untuk Mas Raffi. definisi sukses itu ketika kita sebagai manusia yang baiknya punya independen sendiri, yang punya integritas sendiri, itu bisa memberikan kebahagiaan, bisa memberikan kebermanfaatan, bisa memberikan kemaslahatan bagi semua orang di sekitar kita. Itu definisi sukses menurut saya. Jadi ketika kita, dan juga satu lagi, ketika kita sudah bahagia, jadi bahagia ketika kita sudah bersyukur, itu kita sudah sukses. Karena percuma kita kaya raya terus punya
punya segalanya. Kalau bahagia buat apa? buat apa? Walaupun dulu hidupnya nggak usah bahagia. Kebahagiaan itu memang ada kasarnya punya uang banyak. Cuma ketika kita merasa cukup pun kita juga sebahagia. Jadi bahagia dan juga bisa memberikan kebahagiaan. Kita pribadi juga bahagia dan Bisa bisa memberikan menular ke orang kebahagiaan lain. orang lain. Kalau untuk Mbak Julia, sukses. Sukses itu kalau udah terjalin sesuatu, aku udah menjalani itu kayak belum tercapai. Walaupun apa ya, kan misal aku dari ini tapi kayak gini orang tua aku kan kayak sini Kurang nggak akan sukses. nggak akan sukses Kecuali kayak sama harus utama itu kayaknya harus doa orang tua ya, doa dan dukungan. Oke, motivasi hidup nih menurut Mbak Julia, motivasi hidup diri sendiri itu apa? Motivasi hidup. Yang pertama saya menyerah apapun yang terjadi, jangan menyerah, jangan putus asa. Kita melakukan kita hidup pun pasti ada ujian, nggak mungkin kita hidup senang dan pasti ada ujian. Bahkan kesenangan juga termasuk Ujian. juga terkadang kita menyikapi ini. Jangan menyerah, jangan putus asa. Ketika nanti kita apa ya? Ketika nanti kita dapat ujian, dapat sesuatu itu nanti apa itu namanya tuh? Berdoa, jangan berdoa, berusaha semaksimal mungkin. Dan juga satu lagi, ketika kita masa emang sudah dalam titik nadir tidak punya apa-apa, ingat kita pernah melewati ujian-ujian yang luar biasa. dan kita bisa lewat, dan jangan lupa juga bahwa kita punya Tuhan, kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang Maha Kuasa, yang tentunya ketika kita berdoa kita akan diberikan apa ya, diberikan kemudahan. Dan ini saya ambil dari Ibnu Athaillah As-Sakandari mereka apa yang namanya, jika kamu berusaha tapi tanpa melibatkan Tuhan maka usahamu percuma. Artinya jika kamu berusaha tanpa berdoa itu namanya kamu orang yang bodoh. Berusaha sebenarnya orang yang sombong, tapi ketika kamu berdoa atau berusaha itu adalah orang yang bodoh. Jadi balik lagi itu. Dan satu lagi, jangan sampai karena keterlambatan pemberian Tuhan kepadamu menjadikan kamu putus asa bahwa Tuhan akan bahwasanya Tuhan akan menjamin sesuatu yang sudah kepadamu berdasarkan waktunya. Waktunya tinggal menunggu waktu. Jadi jangan nyerah, terus semangat. Untuk Mbak Julia, apa nih motivasi hidup? jangan menyerah sih, walaupun Cobaan. cobaannya Ya. kayak gimana pun tetap jalani, kayak semua itu ada jalan lah, apapun rintangannya itu tetap Karena ada Allah jalan. masih ujian itu Wah. tidak di luar dari Batas batas. kemampuannya. Oke guys, cukup ya dengan podcast kali ini. Terima kasih untuk Mas Raffi dan Mbak Julia telah meluangkan waktu untuk hadir di podcast Fakultas Hukum. Semoga dari perbincangan kita ini dapat bermanfaat dan bermotivasi untuk yang menonton. Saya selaku moderator Stinggi Pangestu mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Mbak Julia dan Mas Raffi. Dan jangan lupa saksikan Bincang Hukum, suara mahasiswa, suara masyarakat. Cukup sekian dan sampai jumpa di episode berikutnya. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.